Tren tandingan muncul dalam dunia politik Indonesia. Tim Net 17 merangkumnya untuk Anda dalam Kaleidoskop 2014. Bicara soal tren tahun 2014 menuai tren di dunia politik. Tren tandingan. Dari konflik antara wakil rakyat di gedung Dewan, tren tandingan di partai politik hingga kepala daerah. Dulu tahun 80-an ada konflik di tubuh Persatuan Artis Film. Ada pengurus kembar. Ada juga di PSSI dulu, pengurus kembar. Ikatan advokat, yaitu ada IKADIN versi A dan versi B. Nah, tapi akhir-akhir ini ada gejala yang menarik. Memang selama 2014 ini istilah yang dipakai hampir semua sama, tandingan. Fenomena tandingan bermuara pada proses transisi kekuasaan sepanjang 2014. Partai Banteng Moncong Putih memenangi pemilu legislatif, disusul oleh Partai Beringin dan Gerindra. Partai Demokrat yang telah 10 tahun berkuasa akhirnya terlempar dari posisi 3 besar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung tancap gas untuk promosi diri sebagai calon presiden dengan sokongan PDI Perjuangan. Di sudut lawan, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto lebih dulu siap untuk bertarung. Alih-alih mengajukan kandidat ketiga, partai-partai politik lain memilih berkoalisi ke masing-masing calon presiden. Polarisasi kekuatan inilah yang selanjutnya akan menentukan dinamika dunia perpolitikan Indonesia sepanjang 2014. Usai pemungutan suara tak dinyana, hasil hitung cepat berbeda didapat dari masing-masing lembaga survei. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU, Prabowo Subianto bersuara. Bersama koalisinya, ia menolak pemilihan presiden. Tak surut, KPU tetap mengumumkan pemenang Pilpres 2014 meskipun dalam penjagaan super ketat. MPR pun mengukuhkan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Pelantikan presiden ternyata hanya akhir seteru babak pertama. Ternyata yang namanya tandingan dan itu yang terkristalisasi terjadi di dalam DPR RI, dan itu juga merupakan produk dari suatu pertarungan presiden, pertarungan perebutan presiden RI yang sangat ketat, gitu, sehingga bisa membelah pendapat opini publik dan sekarang membelah DPR. Berulang kali kebobolan, PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat pun nekat. Mereka munculkan pimpinan DPR tandingan. Terbelahnya DPR tak pelak membuat Presiden Joko Widodo was-was. Menteri kabinetnya dilarang ke DPR demi menghindari kebingungan. Datang ke sini juga keliru, datang ke sini juga keliru. Gimana? Biar di sana sudah sudah rampung, sudah selesai, baru silakan. Wakil Ketua DPR berang dan mengancam. Memangnya pemerintah ini bisa berjalan tanpa DPR? Memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana? Mau dapat anggaran dari langit? Mana bisa gitu loh. Dan mereka harus mendapat persetujuan dari DPR. Menyadari pertikaian tak mungkin berlarut-larut, kedua belah pihak berulang kali coba jajaki peluang rekonsiliasi. Undang-undang MD3 pun dirombak untuk mengakomodasi hasil kesepakatan. Polarisasi kekuatan politik ikut berimbas pada dinamika internal partai politik. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan. Sejak masa kampanye, Ketua Umum Surya Dharma Ali tanpa tedeng aling-aling menyerahkan suara partainya bagi Koalisi Merah Putih. Saling pecat pun tak terhindarkan antara kubu Surya Dharma Ali dan Jan Faris, berhadapan dengan kubu Romahur Muzi, Emron Pangkapi, dan Suharto Monoarfa. Perpecahan berlarut hingga gedung Dewan. Ketika pimpinan DPR mengesahkan susunan kelengkapan Dewan, kubu Romi mengamuk, menolak nama-nama kubu Jan Faris. Perebutan keabsahan kepengurusan hingga ke Kementerian Hukum dan HAM tak hanya dialami P3. Partai Golkar juga sedang dirundung perpecahan.
Puncaknya Angkatan Muda Partai Golkar terlibat bentrok November silam. Seakan menepis peluang rekonsiliasi, kedua kubu adu cepat memastikan legalitas. Usai menggelar musyawarah nasional, partai versi masing-masing kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono kini menanti status keabsahan kepengurusan dari Kemenkumham. Perpecahan Partai Golkar mengemuka usai pemilihan presiden. Untuk pertama kali dalam sejarah, Partai Beringin tak berada bersama pemerintah. Sebetulnya kejadian yang terakhir ini akibat dari rentetan kekalahan Golkar di masa lalu. Kalah dalam pemilihan legislatif dan kalah dalam pilpres. Lalu kita katakanlah ingin menjadi oposisi, merah putih. Ini suatu ketidaksiapan Golkar untuk menjadi partai oposisi. Melihat keretakan, Mahkamah Partai Golkar was-was. Bila terus berlanjut, Golkar beresiko kehilangan kader-kader terbaiknya. Hamdi Muluk melihat tren tandingan merupakan proses pendewasaan politikus. Memang nggak bagus juga di bangsa ini terlalu banyak yang berkonflik gitu loh. Karena semakin banyak yang terlibat dalam konflik, energi itu habis untuk mengurusi konflik itu. Padahal kita perlu membangun. Gitu. Nah, dalam konteks misalnya DPR, itu juga problem serius. Ya. Lembaga negara itu tidak boleh ada dua. Ya. Nggak mungkin jalan, jadi harus dicarikan resolusi konflik. Tren tandingan juga akan menantang pihak oposisi dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Tandingan tidak apa-apa, dipelihara aja tandingan. Ya, karena tandingan ini tidak yang dipelihara, termasuk memelihara bagaimana supaya tandingan ini tidak masing-masing irasional, tapi yang rasional. Ya kan? Isu-isu yang baik ya diterima. Ya kan? Itu yang saya kira yang saya harapkan dan mungkin akan terjadi karena gejalanya sudah kelihatan mulai sekarang. Kubu tandingan meski menimbulkan kesan karut-marut dalam wajah politik Indonesia, justru diperlukan agar tercipta dinamika politik berkesinambungan. Tinggal bangsa yang turut mengawasi agar para kubu tandingan tidak sampai kebablasan. Cindy Melody, Ardiansyah melaporkan untuk NET.